Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi hari ini dengan Miss Ari di mata pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai penaksiran. Kalau yang minggu lalu kita sudah bahas mengenai pembulatan, hari ini kita akan masuk ke dalam materi penaksiran. Teman-teman sudah siap untuk materi selanjutnya? Jangan lupa sebelum kita mulai, kita baca bismillah sama-sama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mudah-mudahan materi yang bisa disampaikan hari ini dapat teman-teman cerna dengan baik dan dapat teman-teman pahami dengan baik, sehingga soal-soal yang berhubungan dengan penaksiran dapat teman-teman kerjakan dengan baik. Ke materi pembelajaran hari ini, teman-teman harus tahu dulu mengenai tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai di pembelajaran hari ini. Yang pertama, teman-teman dapat mengerjakan soal-soal penaksiran hasil operasi hitung pecahan dengan benar. Yang kedua, teman-teman dapat mengerjakan soal-soal penaksiran hasil operasi hitung bilangan desimal dengan benar. Dan yang ketiga, teman-teman dapat mengerjakan soal-soal penaksiran hasil operasi hitung dari bilangan cacah dengan benar. Oke, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Yang kedua, penaksiran hasil operasi hitung bilangan desimal. Dan yang ketiga adalah hasil operasi hitung bilangan cacah. Nah, yuk kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan. Materi ini akan ada 4 bagian. Yang pertama adalah penaksiran hasil operasi hitung penjumlahan pecahan. Yang kedua adalah penaksiran hasil operasi hitung pengurangan pecahan. Bagian yang ketiga adalah penaksiran hasil operasi hitung perkalian pecahan. Dan yang keempat adalah penaksiran hasil operasi hitung pembagian pecahan. Supaya teman-teman lebih paham, yuk mari kita lihat contohnya satu persatu. Berikut ini adalah contoh dari soal-soal penaksiran hasil operasi hitung penjumlahan pecahan. Miss Ari punya contoh di sini, angkanya adalah 3/1/6 ditambah dengan 4/1/3. Kita ingat-ingat lagi ya pembelajaran yang minggu lalu, yaitu cara membulatkan bilangan pecahan ke bilangan cacah terdekat. Jadi kalau teman-teman lihat contoh soal yang seperti ini, teman-teman lihat angka pecahannya. Oke, yang pertama ada angka 1/6. Yang kedua ada angka 1/3. Masing-masing dari pecahan ini kita bulatkan lebih dulu, baru teman-teman jumlahkan. Ya, dibulatkan lebih dulu, baru teman-teman jumlahkan. Kita bulatkan yang ini dulu ya, 3/1/6. Yang kita lihat adalah angka 1/6-nya. 1/6-nya ini lebih apa dari setengah? Ingat, kenapa sih pakai setengah? Karena di pertemuan minggu lalu sudah Miss Ari jelaskan. Kalau pecahan, patokannya adalah angka 1/2. Kalau dia lebih besar dari 1/2, maka dibulatkannya adalah bilangan di atasnya. Tapi kalau misalnya dia lebih kecil dari 1/2, dibulatkan ke bilangan yang ada di bawahnya. Oke, kita lihat dulu ya. Pertama kita buat dulu bilangan atau garis bilangannya. Oke, 1/6, karena di sini kita bagi jadi 6 bagian, kita bagi jadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang kita mulai. Pertama ada angka berapa nak? Oke, 1/6, 2/6, 3/6, 4 maaf, ini harusnya dari 0 dulu ya. Oke, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Ingat, pembandingnya adalah setengah. Kita tulis dulu setengah. Kita buat, karena dia jadi dari 1 dibagi menjadi 2 bagian, kita ambil garis tengahnya. 0, 1/2, 2/2. Sekarang kita lihat angka 1/6. Mana 1/6? Kita buat lingkaran. Ini 1/6 ya. Kita tarik garis ke bawah. Nah, perbandingannya adalah setengah. Lihat, semakin dia ke kanan maka nilainya semakin besar. Berarti antara 1/6 dan 1/2 mana yang paling besar? Lihat bilangan yang paling kanan nak. Oke, good. 1/2 berarti ini adalah lebih kecil. Karena dia lebih kecil daripada 1/2, maka kita tinggal tuliskan ya angka besarnya. 3/1/6, 3/2/6, 3/3/6, 3/4/6, 3/5/6,
3/6/6. Angka nolnya di sini kita rubah jadi angka 3, 0/6. Oke, udah. Sekarang lihat, karena dia lebih kecil maka bulatkan di angka di bawahnya. Berarti angka yang di sebelah kiri, yaitu angka 3, 0/6. Atau bisa kita tulis dengan angka 3 saja. Oke, ditambah. Sampai sini teman-teman paham? Oke, sekarang kita buat garis yang 1/3. Miss Ari hapus dulu ya. Oke, ini Miss Ari hapus. Miss Ari hapus yang atas, yang bawah biarkan. Oke, berapa? 1/3. Kita buat garisnya harus sama. Karena dia ada 3 bagian, kita bagi menjadi 3 bagian yang sama. Oke, berarti di sini 0, 1/3, 2/3, 3/3. Sekarang lihat 1/3. Kita tulis di sini dengan 1/2. Mana yang lebih besar? 1/2. Berarti di sini 1/3 lebih kecil daripada 1/2. Ingat lagi, kalau lebih kecil berarti kita bulatkannya ke kiri, ya. Oke, tadi angkanya ada 4 1/3, berarti yang di sini kita tulis 4 1/3, 4 2/3, 4 3/3. Karena dia lebih kecil, bulatkannya berarti ke sebelah kiri, yaitu angka berapa? 4. Oke, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, jadi hasil operasi hitung penaksiran dari penjumlahan pecahan adalah 3 1/6 ditambah 4 1/3 sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sampai sini teman-teman paham? Berikutnya adalah contoh soal dari penaksiran hasil operasi hitung pengurangan pecahan. Caranya sama seperti penjumlahan, bedanya ini adalah dikurang. Jadi teman-teman bulatkan dulu angkanya, baru teman-teman kurangi ya. Oke, sekarang lihat contoh soalnya. Miss Ari punya angka 5 1/2 dikurangi 3 2/5. Ingat, tahap pertamanya adalah pecahannya dulu. Pecahannya dulu kita bulatkan. Ingat, pembandingnya adalah pecahan berapa kemarin? 1/2. Sekarang lihat, di sini ada 1/2, ada 2/5. Oke, kita lihat ya, ini gampang ya, karena di sini udah ada pembandingnya, jadi langsung kita bisa tulis soalnya. Oke, dibagi 2, 0, 1/2, 2/2. Sekarang yang 5, kita buat garisnya. Kita buat jadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Boleh nggak nih kita langsung masukkan ininya, angkanya? Boleh. Kita tulis ya, 5 1/2, 5 2/2. Ini berapa? 3 1/5, 3 2/5, 3 3/5, 3 4/5, dan 3 5/5. Ini sama saja. Sekarang kita bandingkan dulu setengah sama 2/5. Wah, ternyata angka setengah lebih ada di kanan dari 2/5. Berarti adalah setengah lebih besar dari 2/5. Oke, di sini setengah ya. Karena dia lebih besar berarti kita bulatkannya ke kanan. Oke, berapa teman-teman? 5 2/2. Ini sama dengan berapa ya? 2 dibagi 2 sama dengan 1. Satunya tambahkan dengan angka yang di depan. 1 ditambah 6. 1 ditambah 5 berapa? 6. Jadi 5 2/2 sama dengan 6. Berarti pembulatan dari 5,5 berapa teman-teman? 6. Kita tulis 6. Kita kurangi. Sekarang kita perhatikan yang bawah. Angkanya berapa tadi? 2/5. 2/5 kita bandingkan dengan 1/2. Lebih apa teman-teman? Karena dia letaknya di kiri, lebih kecil. Karena dia lebih kecil berarti bulatkannya ke kiri. Oke, kita lihat yang angka yang paling kiri angka berapa? Angka 3. Berarti pembulatan dari 3 2/5 adalah 3. Tinggal kita kurangi deh. 6 dikurangi 3 berapa ya? Sama dengan 3. Jadi hasil penaksiran dari pengurangan 5 1/2 dikurang 3 2/5 sama dengan 3. Sampai sini teman-teman paham? Gampang kan? Kita masuk ke yang perkalian. Sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu penaksiran hasil operasi hitung perkalian dari pecahan.
Nah, Miss Ari punya contoh soal. Angkanya adalah 42 per 6 dikali 21 per 7. Miss Ari kasih patokannya ya. Konsepnya sama seperti penjumlahan dan juga pengurangan yang tadi. Teman-teman bulatkan dulu angkanya, baru teman-teman bisa kalikan. Oke, kita lihat di sini ada bilangan pecahannya 2 per 6 dengan 1 per 7. Pembandingnya pecahan berapa nak? 1 per 2. Kita bikin ya. Oke, buat garis bilangan kita buat jadi 2. Kenapa Miss Ari buat jadi 2 bagian? Ada yang ingat? Karena di sini disuruhnya 2 bagian. Sekarang yang 6. Oke, kita buat jadi 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang, berarti kita kurangi. Harus sama pembagiannya ya. 1, 2, 3, 4. Oke, pas. 0, 1 per 2, 2 per 2. 0, 1 per 2, 1 per 6, 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, 6 per 6. Sekarang perhatikan, setengah. Oke, kita lingkari. Kemudian 2 per 6 kita lingkari. Mana yang letaknya paling kanan? Setengah. Maka 2 per 6 itu lebih kecil daripada 1 per 2. Ingat, kalau lebih kecil berarti kita bulatkan ke yang kiri. Oke, ingat karena di sini ada bilangan campuran, maka angkanya kita ganti. 0 jadi 4, 4 1 per 6, 4 2 per 6, 4 3 per 6, 4 4 per 6, 4 5 per 6, 4 6 per 6. Berarti pembulatan dari 4 2 per 6 berapa nak? Paling kiri? 4. Oke, kita tulis 4 dikali. Sekarang kita lihat ya yang 1 per 7 ya. Oke, kita Miss tambahkan aja teman-teman, karena 1 per 2 nya nggak usah dihapus. Oke, kita bagi jadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjangan ya? Oke, bentar. Harus sama, jadi teman-teman tahu mana yang lebih besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 0, 1 per 7, 2 per 7, 3 per 7, 4 per 7, 5 per 7, 6 per 7, 7 per 7. Oke, sekarang lihat. Pembandingnya adalah 1 per 7 lebih apa dari setengah. Mana angka 1 per 7? Nih ya. Oke, kita tarik ke garis tengah. Ternyata dia letaknya lebih di kiri. Berarti 1 per 7 lebih kecil daripada 1 per 2. Maka bulatkannya ke sebelah kanan atau kiri kalau lebih kecil? Sebelah kiri. Oke. Nah, karena di sini ada bilangan campuran, maka angka 0-nya berubah. 2, 2 1 per 7, 2 2 per 7, terus sampai 2 7 per 7. Oke, berarti pembulatannya berapa paling kiri? 2. Baru setelah itu teman-teman hitung. 4 dikali 2 berapa teman-teman? 8. Gampang kan? Nah, kita masuk ke yang terakhir ya, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pembagian dari bilangan pecahan. Kita masuk ke materi yang terakhir dari bilangan pecahan ya, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pembagian pecahan. Sama konsepnya, teman-teman bulatkan dulu baru nanti teman-teman bagi. Oke, ada di sini 4 1 per 5 dan dibagi dengan 2 1 per 7. Kita bikin dulu ya, setengah 1 per 5, 1 per 7. Oke, kita buat garis bilangannya dulu seperti biasa. Oke, 1, 2, 0, 1 per 2, 2 per 2. Sekarang yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1 per 5, 2 per 5, 3 per 5, 4 per 5, 5 per 5. Terakhir 7, kita buat dulu semua biar gampang. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1 per 7, 2 per 7, 3 per 7, 4 per 7, 5 per 7, 6 per 7, 7 per 7. Oke, kita lihat dulu. Yang pertama 1 per 5. Mana 1 per 5? Ini ya, kita tarik garis ke 1 per 2. Oke, berarti 1 per 5 letaknya di sebelah kiri 1 per 2. Berarti dia lebih kecil. Oke, 1 per 5 lebih kecil dari 1 per 2. Karena dia lebih kecil, maka bulatkannya adalah ke kiri. Lihat, ada angka campurannya ya. Maka ini 0 kita ganti. Angka berapa?
4/3/5, 4/4/5, 4/5/5. Jadi pembulatan dari angka 4/1/5 adalah 4. Kita tulis ya. Sekarang kita lihat yang 1/7. Kita tarik garis sampai ke yang setengah. Wah, ternyata dia ada di kiri. Berarti 1/7 lebih kecil daripada 1/2. Karena dia lebih kecil, maka bulatkannya juga ke kiri. Ada angka berapa di sini? 2. Kita ganti ya. 2, 2 1/7, 2 2/7, 2 3/7, 2 4/7, dan seterusnya. Oke, berarti pembulatannya berapa sayang? 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, mudah bukan? Sekarang kita masuk penafsiran dari bilangan desimal. Yang berikutnya adalah mengenai penafsiran hasil operasi hitung penjumlahan bilangan desimal. Oke, jadi kita akan setiap bilangan seperti tadi, pecahan, desimal, dan yang nanti adalah bilangan cacah, kita akan pelajari bagaimana cara menaksir bilangan-bilangan tersebut di operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama adalah penafsiran hasil operasi hitung penjumlahan desimal. Seperti tadi pecahan, yang desimal juga kita bulatkan lebih dulu, baru nanti teman-teman jumlah, teman-teman kurang, teman-teman kali, atau teman-teman bagi. Sekarang kita lihat contoh yang penjumlahan dulu ya. Ada angka 4,21 ditambah dengan 7,81. Ingat konsep yang kemarin. Kalau kita mau membulatkan bilangan desimal, teman-teman lihat angka di belakang koma. Angka yang mana? Di belakang koma. Kita lihat, kita tandain dulu ya. Oke. Ada angka 2 di sini. Kalau angkanya tersebut lebih kecil dari 5, maka angka di depannya adalah tetap. Kita lihat, 2 lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih kecil, maka bilangan di depannya tetap, belakangnya teman-teman abaikan. Ada angka berapa di situ? 4. Berarti kita tulis angka 4 tambah. Oke, sekarang lihat angka yang kedua, 7,81. Angka di belakang komanya adalah angka 8. 8 lebih besar dari 5, maka angka di depannya kita tambahkan 1, di belakangnya abaikan. 7 ditambah 1 berapa? 8. Berarti 4 ditambah 8 sama dengan 12. Gampang kan? Nah, begitupun untuk mengerjakan yang pengurangan. Kita langsung masuk ya ke contoh soalnya. 7,15. Konsepnya ingat, lihat angka di belakang koma. Kita tandai dulu, 1 dan 4. Oke, angka 1 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Kalau lebih kecil berarti kita atau angka depannya tetap. Yang di belakangnya abaikan. Depannya angka berapa? 7. Berarti kita tulis 7 dikurang. Lihat angka yang kedua, 6,47. Di belakang komanya ada angka 4. 4 lebih kecil atau lebih besar dari 5, teman-teman? Lebih kecil. Ingat, kalau lebih kecil berarti angka di depannya diapakan? Tetap. Angka di depannya angka berapa? 6. Yang ini kita tutup, abaikan. Berarti 7 dikurang 6. 1. Gampang kan? Nah, sekarang kita lihat yang perkalian. Ingat konsepnya, lihat angka di belakang koma. Yang pertama 4,75. Kita lihat angka di belakang komanya ada angka 7. 7 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Karena dia lebih besar, ingat konsepnya. Ditambahkan 1, angka depan, angka belakangnya abaikan. 4 ditambah 1 berapa? 5 kali. Oke, lihat angka yang selanjutnya 2,17. Angka di belakang komanya adalah angka 1. 1 lebih kecil, maka angka depannya tetap, belakangnya abaikan. Angka berapa? 2. Berarti 5 kali 2 sama dengan, yang terakhir adalah penafsiran hasil operasi hitung pembagian dari desimal. Caranya bagaimana, Miss? Caranya sama. Teman-teman bulatkan dulu, baru setelah itu teman-teman bagi. Kita lihat ya, 8,15 dan 4,07. Konsepnya, ingat lihat angka di belakang koma. Ada angka 1 dan angka 0. Nah, angka 1 di sini, kita lihat 1 lebih kecil atau lebih besar dari 5? Lebih kecil. Ingat konsepnya, kalau dia lebih kecil berarti angka depannya tetap, belakangnya abaikan. Berapa? 8 dibagi. Sekarang lihat yang kedua, 4,07. Angka di belakang komanya adalah angka 0. Jelas, 0 lebih kecil daripada 5, maka angka depannya tetap, angka belakangnya
diabaikan, yaitu 4. Tinggal kita bagi. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Mudah bukan? Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penaksiran hasil operasi hitung dari bilangan cacah. Adalah penaksiran hasil operasi hitung penjumlahan bilangan cacah. Bedanya dengan yang tadi pecahan dan desimal, kalau yang penjumlahan atau pengurangan perkalian bilangan cacah masing-masing bisa ditaksir. Lihat dulu soalnya ya nak, dia bisa ditaksir ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, atau ke ribuan terdekat. Nah, supaya teman-teman lebih paham, perhatikan contoh yang Miss Ari berikan ya. Yang pertama, taksirlah penjumlahan berikut ke puluhan terdekat. Kata kuncinya adalah puluhan. Miss Ari ingatkan lagi untuk konsep yang seperti ini. Kalau ke puluhan terdekat, yang teman-teman lihat adalah angka apa? Satuan. Sekarang lihat. Angka satuannya di sini teman-teman lingkari dulu. Ada angka 7, ada angka 2. Nah, kalau angka satuannya lebih besar dari 5, maka angka depannya teman-teman tambahkan angka 1. Tapi kalau angka satuannya lebih kecil dari 5, maka teman-teman angka depannya tetap. Sekarang lihat, 47, angka satuannya 7. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, maka yang depan tambah 1, yang dilingkari angkanya teman-teman berubah jadi 0. Kita tulis 0 dulu ya. 0, 4 tambah 1, 5. Oke, ternyata jadinya 50, Miss. Sekarang lihat angka yang kedua. 52, satuannya adalah angka 2. 2 lebih kecil dari 5, maka angka depannya tetap 5. Gimana dengan angka yang dilingkari? Ingat, berubah jadi 0. Maka hasilnya adalah 50 ditambah 50 sama dengan 100. Gampang ya? Oke, yang kedua. Taksirlah penjumlahan berikut, kata kuncinya, ke ratusan terdekat. Kalau ke ratusan terdekat, yang teman-teman lihat adalah angka puluhan. Oke, lihat 175. Mana angka puluhannya? Angka 7. Oke, 2006. Maka angka puluhannya adalah 0. Oke, kita lihat ya. 7 lebih besar dari 5, maka angka depannya teman-teman tambahkan 1. Oke, 1 tambah 1 berapa? 2. Otomatis angka di belakangnya ikuti 0. Oke, lanjut. 2006, 0 lebih kecil dari 5, maka bilangan di depannya tetap. Bilangan di depannya ada angka berapa? 20. Yang ini mengikuti, yaitu otomatis 0. Maka 2000 ditambah 200 sama dengan 2200. Nah, contoh yang ketiga adalah taksirlah penjumlahan berikut ke ribuan terdekat. Kalau ke ribuan terdekat, yang dilihat adalah angka ratusan. Oke, sekarang kita lihat angkanya ya. 765. Mana angka ratusannya? 7. Oke. 1457. Angka ratusannya adalah 4. Sekarang kita lihat ya. 7 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar. Karena lebih besar berarti angka depannya teman-teman tambahkan angka 1. Di depan nggak ada mis angkanya. Kita tambahkan angka 1, maka jadinya 1. Ingat, bilangan yang lainnya otomatis mengikuti 0. Oke, langsung otomatis jadi 0. Sekarang 1457, angka ratusannya adalah 4. 4 lebih kecil dari 5, maka bilangan di depannya tetap. Angka berapa depannya? 1. Yang lain 0. Gampang kan? 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Nah, gampang bukan? Sekarang kita lihat contoh untuk yang pengurangannya ya. Materi yang selanjutnya adalah penaksiran hasil operasi hitung pengurangan bilangan cacah. Ini cara pengerjaannya sama persis dengan penaksiran operasi hitung hasil operasi hitung bilangan cacah yang penjumlahan tadi. Teman-teman bulatkan dulu, baru setelah itu teman-teman kurangi. Oke, kita lihat yang pertama ya. Taksirlah pengurangan berikut ke puluhan terdekat. Konsepnya masih bisa ditulis di sini. Kalau disuruh ke puluhan terdekat, maka yang teman-teman lihat adalah angka satuannya. Di sini 75, angka satuannya adalah 5.
Dan 52 angka satuannya adalah 2. Nah, angka 5 itu berarti masuk ke dalam yang lebih besar ya. 5 atau sama dengan 5 atau lebih besar dari 5 masuknya ke yang sama dengan besar. Jadi kalau misalnya dia lebih besar dari 5 berarti angka depannya teman-teman tambahkan 1. 7 tambah 1 berapa? 8. Yang angka belakangnya 0. Biasa ya. 52 karena 2 lebih kecil dari bilangan 5, maka angka depannya tetap. Angka depannya angka 5, belakangnya ikuti 0. 80 kurang 50 sama dengan 30. Gampang kan? Nah, contoh yang kedua, taksirlah pengurangan berikut ke ratusan terdekat. Kata kuncinya, kalau dia ratusan, maka ini lihat angka puluhannya. Kita cek sama-sama ya, angka puluhannya mana ya? 478, puluhannya adalah angka 7. Dan 215, puluhannya adalah angka 1. Kita lihat satu-satu. 478, angka 7 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, karena dia lebih besar maka angka depannya tambahkan 1. 4 tambah 1 berapa? 5. Yang belakang 0. Ada berapa? 1, 2. Berarti 0-nya 2 kali. Kita kurangi. 215, 1 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil, maka yang angka depannya tetap. Angka depannya berapa? 2. Belakangnya 1, 2, 0-nya 2 kali. Kita kurangi. 500 kurang 200 berapa? 300. Gampang kan? Terakhir, taksirlah pengurangan berikut ke ribuan terdekat. Karena keribuan, maka yang kita lihat angka ratusannya. Kita cek sama-sama ya. 1150. Angka ratusannya mana? 1. Oke, 875. Angka satuannya, angka ratusannya 8. Oke, kita lihat. 1 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih kecil, karena dia lebih kecil angka depannya tetap. Berapa? 1. Sisanya angka berapa? 1, 2, 3. Berarti 0-nya 3 kali. Kurang 8, karena dia lebih besar dari 5, maka angka depannya tambahkan 1. Gak ada tuh Miss, ya udah kita tambahin 1. Berarti di sini 1. 0-nya ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1000 dikurang 1000 berapa teman-teman? 0. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke yang perkalian ya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu penaksiran hasil operasi hitung perkalian bilangan cacat. Seperti tadi ya, sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Perkalian juga bisa ditaksir ke puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Kita masuk contoh yang pertama ya. Taksirlah perkalian berikut ke puluhan terdekat. Yang teman-teman lihat kalau kata kuncinya puluhan adalah satuan. Lihat, ada angka 27, berarti satuannya adalah 7. Dan angka 11 satuannya adalah 1. Konsepnya sama. Kalau angkanya tersebut lebih besar dari 5, maka angka depannya teman-teman tambahkan 1. Tapi kalau dia lebih kecil dari 5, maka angka depannya teman-teman abaikan atau teman-teman tetap angkanya tidak berubah. Oke, kita lihat. 7 lebih besar dari 5, maka depannya teman-teman tambah 1. 2 tambah 1, 3. Angka yang di belakangnya 0. Oke, kali 1 lebih besar atau lebih kecil? Dia lebih kecil kan dari 5, maka angka depannya tetap 1, belakangnya berarti berubah jadi 0. 30 kali 10. Caranya gampang. 3 teman-teman kalikan 1. Berapa? 3. Setelah itu 0-nya teman-teman hitung. Ada berapa? 1, 2. Tinggal tambahkan 0-nya 2 kali. Gampang kan? Oke, kita masuk contoh yang kedua. Taksirlah perkalian berikut ke ratusan terdekat. Kata kuncinya adalah ratusan. Kalau dia ke ratusan terdekat berarti lihat angka puluhannya. Sekarang kita cari angka puluhannya dari 275. 7 dan satu lagi adalah 0. Oke, 7 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, maka angka depannya teman-teman tambahkan 1. 2 tambah 1, 3. Angka yang lainnya belakangnya mengikuti 0. Kali 0, jelas 0 lebih kecil dari 5, maka angka depannya adalah tetap 1. Ada 2 ya, 2 angka berarti 0-nya ada 2. Oke, caranya sama. Yang angka kita kalikan dulu. 3 kali 1, 3. Tambahkan 0-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gampang kan? Oke, contoh terakhir. Taksirlah perkalian berikut ke ribuan terdekat. Nah, kalau kata kuncinya ribuan, teman-teman lihat angka ratusannya. Langsung kita cari ya. Oke, 1 dan
Maaf, 745 2715. Angka ratusannya mana? 7 dan 7. Oke, sama-sama 7 nih, gampang ya. 7 lebih besar dari 5, maka depannya teman-teman tambahkan 1. 2 tambah 1, 3. 1, 2, 3, berarti nolnya 3. 1, 2, 3 kali 7 lebih besar ya, maka dia tambah 1 angka depannya. Karena depannya di sini 0, maka tambah 1 adalah 1. 1, 2, 3. Nolnya 3 juga, Miss. Tinggal kita kalikan. Angka kita kalikan dengan angka 3 kali 1, 3. Nolnya tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang kan? Yuk sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pembagian dari bilangan cacat. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir di materi penaksiran, yaitu penaksiran hasil operasi hitung pembagian bilangan cacat. Nah, ini sama seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Masing-masingnya bisa ditaksir ke puluhan, ke ratusan, dan ke ribuan terdekat. Sama konsepnya, teman-teman bulatkan dulu baru teman-teman bagi. Sekarang kita lihat, taksirlah pembagian berikut ke puluhan terdekat. Yang teman-teman lihat adalah angka satuannya, karena dia ditaksirnya ke puluhan. Ada angka 7 dan angka 1 di sini. Kita lihat ya, karena dia 7 lebih besar dari 5 angka satuannya, maka angka depannya teman-teman tambah 1. Berarti 2 tambah 1 berapa? 3. Angka yang belakangnya otomatis jadi 0. Dibagi. 1 di sini angka satuannya lebih kecil dari 5, maka angka depannya tetap, angka belakangnya pasti 0. Sekarang 30 dibagi 10. Boleh nggak misalnya tulis begini? Boleh ya. Ada angka 0 di bawah. Kalau di bawah ada angka 01 kita coret. Di atas juga ada angka 01 kita coret. Maka hasilnya adalah 3 dibagi 1. Berapa sih 3 bagi 1? Sama dengan 3. Gampang kan? Kita lihat contoh yang kedua ya. Taksirlah pembagian berikut ke ratusan terdekat. Ingat, kalau peratusan yang teman-teman lihat adalah angka puluhannya. Kita tandai ya angka puluhannya. Di sini ada angka 7. 7 lebih besar dari 1. Dari 5. Maka yang ke depannya teman-teman tambahkan 1. 3, angka belakangnya 0 2 kali karena di sini ada 2 ya. Dibagi 0. Berarti angka depannya tuh tetap karena dia lebih kecil dari 5. 1, 0, 0. Sekarang kita bikin seperti ini. 300-nya di atas dibagi 100. Kita coret nolnya ya. Dari belakang. Nolnya 1 kita coret, atas kita coret. Masih ada 0 lagi yang bisa dicoret? Bawah kita coret, atas kita coret. Sisanya adalah 3 dibagi 1. Berapa sih 3 bagi 1? 3. Gampang ya? Lanjut yang terakhir. Taksirlah pembagian berikut ke ribuan terdekat. Karena kata kuncinya adalah keribuan, maka yang teman-teman lihat adalah angka ratusannya. Misalnya sudah cek ya, di sini angka ratusannya. Ada 7, satu lagi juga 7. Kita lihat. 7 lebih besar atau lebih kecil dari 5? Lebih besar, maka angka depan kita tambahkan 1. 2 tambah 1 berapa nak? 3. Nolnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dibagi 745. Kita lihat 7 lebih besar dari 5, maka depan tambah 1. Karena dia di depan gak ada angkanya atau 0, maka tambah 1 berapa? 1. Nolnya ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh Miss Ari tulis begini? 3000 dibagi 1000. Kalau angka 0 di bawah kita coret 1, maka di atas kita coret 1. Masih ada nolnya Miss, boleh dicoret lagi? Boleh. 0 di bawah kita coret, atas kita coret lagi. Masih ada nolnya lagi, masing-masing 1, boleh kita coret. Habis ya nolnya, karena sudah habis berarti sisanya berapa? 3 dibagi 1. Berarti 3 dibagi 1 berapa nak? 3. Nah, gampang kan teman-teman? Supaya teman-teman lebih paham, setelah ini Miss Ari akan share LKS untuk mengenai penaksiran-penaksiran baik itu pecahan, desimal, dan bilangan cacat. Teman-teman kerjakan dengan baik. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh kumpulkan ke Miss Ari melalui G Drive ya. Nah sampai sini dulu ya teman-teman. Karena minggu depan sudah masuk PTS, jadi Miss Ari harapkan teman-teman belajar dengan sungguh-sungguh di rumah. Semoga UTS-nya nanti lancar ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.